Kedapatan menanam ganja dan diduga kerap melakukan transaksi narkoba seorang pemuda berinisial A, 33 tahun, alamat Kecamatan Taliwang diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat karena diduga menjadi bandar narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan narkoba jenis sabu, alat hisap, telepon genggam, dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan. Tidak hanya itu, saat dilakukan penggeledahan, polisi juga menemukan 2 pot tanaman ganja yang disimpan di halaman belakang rumahnya. Sementara saat diperiksa, petugas A mengaku hanya iseng-iseng menanam ganja sejak 2 bulan yang lalu ke dalam 5 pot yang dia bawa dari Mataram, namun hanya 2 yang berhasil tumbuh. Tidak hanya itu, A juga mengaku sempat beberapa kali memanen ganja tersebut untuk konsumsi sendiri sebelum diamankan polisi. Dari pengakuan yang bersangkutan, dia itu menanam dari bijinya, ada 5 pot, tapi yang bisa hidup cuma 2 pot. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, A kini mendekam di rutan Polres Sumbawa Barat dan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Junto, pasal 112 ayat 1 Junto, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Lombok Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait penerang jalan umum atau PJU di Jalan Bypass Bil Mandalika yang hampir mati total. Kepala Dishub Loteng lalu Herdan membantah adanya kesengajaan pemadam PJU, melainkan PJU yang mati saat ini akibat adanya pencurian kabel oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan secara terus-menerus. Sebelumnya kondisi PJU yang padam terus dilakukan perbaikan, termasuk melakukan upaya agar kehilangan PJU tidak kembali terjadi, seperti mengubah letak kabel, namun hal tersebut nyatanya tidak menjadi solusi lantaran kehilangan lagi terjadi. Sementara itu, kebijakan terkait PJU sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD. Perbaikan pun telah beberapa kali diajukan dan telah dilakukan. Hingga saat ini Dishub kembali melakukan usulan perbaikan atas kehilangan tersebut. Khusus untuk di bypass, memang ini kewenangannya ada di pemerintah pusat, dalam hal ini BPTD ya. Kita harapkan seterusnya nyala, tapi persoalannya adalah ada pencurian kabelnya lah, sekarang ada kehilangan di boxnya itu habis dia sekarang ini, isi dalamnya nanti. Pencegahan kasus kehilangan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun semua elemen termasuk masyarakat. Masyarakat pun dihimbau untuk turut menjaga keberadaan PJU dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kapok dibohongi karena takaran minyak kita tak sesuai, emak-emak di Jember, Jawa Timur mulai memburu minyak curah karena meski harganya hampir sama dengan minyak kita, tapi takarannya sesuai. Di sebuah toko di Pasar Tanjung Jember ini misalnya, pembelian minyak curah meningkat sejak isu kecurangan takaran minyak kita. Kebutuhan sehari-hari yang pasti ya. Itu ya. Jadi lebih murah minyak kita sebenarnya ya. Sebetulnya. Terus kan sekarang marak kurang itu timbangannya, jadi saya merasa gimana tertipu lah. Kekecewaan warga cukup beralasan karena memasak harian rumah tangga membutuhkan minyak goreng. Kalau orang desa ya Mas ya, minta minyak curah, sebabnya katanya lebih banyak, padahal kalau dihitung harganya ya hampir sama. Baik pedagang maupun pembeli berharap kecurangan takaran minyak kita segera ditindak agar tidak merugikan masyarakat kecil. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Saya Mbak Ispi Rupaida,
Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk menjadi bagian orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah, tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Benar-benar amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Bupati Lombok Tengah menanggapi penyebaran minyak bersubsidi palsu di sejumlah daerah yang cukup meresahkan di tengah masyarakat. Lalu Patul Bahari mengingatkan ke masyarakat agar waspada dengan penyebaran minyak palsu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, untuk mengantisipasi minyak palsu masuk di Lombok Tengah, dalam waktu dekat, Bupati akan mengarahkan dinas terkait seperti Dinas Perdagangan untuk melakukan sidak. Selain sidak, Patul juga mengarahkan agar dinas menggelar pasar murah agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok terutama minyak dengan aman. Nanti ada sidak, dan kemudian saya rasa Bapak Ibu nanti kita lihat di pasar seperti apa. Lalu kemudian tentu pasar murah juga harus kita lakukan, kita laksanakan agar mereka tidak membelanjai uangnya kepada orang yang curang, yang kurang imannya. Sementara itu, berdasarkan hasil temuan Kementerian Perdagangan RI, minyak subsidi pemerintah yakni minyak kita palsu dikemas hampir mirip dan dijual dengan harga yang lebih mahal, yakni dengan harga Rp16.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dari pemerintah dijual seharga Rp14.000 per liter. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ratusan rumah akan dibangun di 154 desa dan kelurahan di Lombok Tengah mengingat dari jumlah 28.000 rumah tidak layak huni. Jumlah yang baru terrealisasi sekitar 13.000 rumah, sementara sekitar 15.660 unit masih membutuhkan penanganan. Adapun skema pendanaan pembangunan rumah ini sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan pengerjaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim melalui program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2025. Sementara itu, sasaran dari program RTLH ini sebagian besar adalah warga jompo yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah tidak layak huni. Selain APBD, program ini juga dijalankan secara swadaya seperti dari dana DAU dan bantuan dari sejumlah lembaga, instansi, dan komunitas. Tahun ini aja rumah dulu kita fokus kan, 2024, mulai 2024 kemarin RTLH ini kita sudah mulai selesaikan. Dengan adanya program RTLH ini diharapkan rumah tidak layak huni dapat terus berkurang. Selain itu, angka kemiskinan ekstrim terus menurun di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Satu persatu pedagang makanan takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur diperiksa petugas gabungan. Sampel makanan diambil dari para pedagang untuk diuji.
Hasilnya dipastikan tak ada makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, borak, rodamin, dan pewarna sintetis. Kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat pewarna tekstil, dan juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa makanan yang mereka jual aman. Sebelumnya saat sidak di kawasan Matraman, Pasar Rebo, dan Cipayung, petugas menemukan kandungan formalin dari mie kuning basah dan tahu putih. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. It's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Another Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews.
Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar melalui area Ampenan sukses gelar Festival Ramadan yang dilaksanakan di lapangan Pagutan Kota Mataram. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2025 yang ditutup dengan penyerahan hadiah pemenang Badai Emas periode 3. Badai Emas Pegadaian merupakan program undian yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian yang dimana terdapat dua kategori, yaitu nasabah pegadaian konvensional dan nasabah pegadaian syariah. Jadi program ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah pegadaian untuk meningkatkan loyalitas dan meningkatkan awareness produk pegadaian. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Ampenan Muhammad Effendi menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk usaha kami untuk memupuk kedekatan dengan nasabah yang diharapkan kedepannya bisa meningkatkan transaksi di Pegadaian. Kita apresiasi kepada orang yang luar biasa di bulan juga yang luar biasa. Tapi tentunya satu yang paling pokok bagi kami adalah nasabah adalah segalanya. Dan salah satu untuk memupuk kedekatan kami dengan nasabah adalah dengan acara-acara seperti ini, dengan adanya hadiah, sering gathering, dan sebagainya. Salah satu pemenang undian Badai Emas periode ketiga, Yulia Hidayati, nasabah dari unit Pegadaian Cabang Pagasangan Kota Mataram, menyatakan kegembiraan dan apresiasinya atas acara ini. Karena asal kakak tahu ya, aku jadi nasabah Pegadaian dari tahun 2019, waktu 1 gramnya masih 700.000. Dan sekarang jadi 1,7. Jadi emang paling benar investasi ke emas melalui Pegadaian yang terpercaya. Dengan semangat berbagi dan inovasi, acara ini diharapkan menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat hubungan antara Pegadaian nasabah dan masyarakat.
Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Bubur Budor. Nama bubur ini diambil dari nama Masjid Budor yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Tuban, Kota Tuban, Jawa Timur. Proses pengolahan bubur Budor berada di halaman depan Masjid Budor mulai selepas azan zuhur. Kaum laki-laki ini bergotong royong bersiap untuk memasak bubur Budor. Kuali besar yang dipenuhi beras beserta air panas, kemudian bumbu tambahan dimasukkan seperti rempah-rempah, santan kelapa, dan bumbu khas Timur Tengah diaduk menjadi satu. Awalnya bubur Budor hanya dibuat untuk kaum duafa atau janda saja. Namun seiring berjalannya waktu, makanan ini telah dicicipi semua kalangan masyarakat dan jamaah masjid yang ingin menikmatinya. Bubur Budor ini bisa dinikmati semua kalangan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Makan sendiri atau sama keluarga nanti? Sama keluarga. Untuk rasanya sendiri gimana, Dik? Rasanya bubur ini? Enak. Selain enak? Dan sehat. Tradisi ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun saat bulan Ramadan datang sejak tahun 1930. Warga sekitar rela mengantri untuk dapat menikmati gurih dan renyahnya bubur Budor. Bubur ini juga disajikan secara langsung untuk jamaah Masjid Budor yang hendak berbuka puasa bersama di area masjid. Dari Tuban, Jawa Timur, Budi Bowanto melaporkan. Bukber jadi hal seru yang selalu dinanti selama bulan Ramadan. Pemilihan lokasi yang tepat dengan harga yang bersahabat menjadi pertimbangan agar suasana berbuka dengan orang terdekat semakin akrab. Nah, ini dia salah satu tempat yang bakal saya rekomendasikan ke kalian yang lagi nyari-nyari tempat untuk bukber di kawasan Jakarta Pusat. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Ini dia salah satu resto bernuansa Timur Tengah yang cocok dijadikan tempat bubur keluarga, kerabat, dan sahabat. Letaknya yang strategis di wilayah Pramuka, Jakarta Pusat, resto ini juga dihiasi ornamen mewah di setiap sudutnya yang memberikan kesan nyaman dan hangat bagi pengunjung. Menu nasi biryani nan kaya rempah yang dilengkapi ayam dengan kelembutan daging yang istimewa jadi menu favorit. Shawarma dan sambusak disajikan sebagai appetizer. Kesempurnaan ditutup manis dengan Ali sebagai dessert. Paket Ramadan, meskipun kita juga jual juga ala carte seperti biasa. Jadi kita ada buka paket yang paket berdua orang, untuk 4 orang dan 10 orang. Banyak banget spot-spotnya, kita bisa milih nih maunya di mana. Kebetulan aku kan di sini bareng-bareng sama keluarga, jadi aku lebih memilih spot yang lesehan kayak gini, jadi lebih enak aja gitu membaur. Bagaimana? Berminat untuk berbuka puasa nuansa Timur Tengah dengan suasana resto yang mempesona? Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Indra Okta, Ahoirudin, iNews melaporkan.